البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pelajaran atau permasalahan jahiliyah yang ke-57 dan 58, sekarang kita akan masuki permasalahan jahiliyah yang ke-59. Yang mana pembahasan ini nanti barakallahu fikum mengenai bahwasannya orang-orang jahiliyah ketika kalah dalam berdebat atau hujahnya terpatahkan atau kalah, mereka menempuh cara lain atau jalan lain, yaitu mencaci maki, menghina, atau menjuluki pemegang kebenaran itu dengan gelar-gelar yang jelek yang membuat manusia lari dari kebenaran tersebut. Allahul musta'an. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, Al-mas'alatu at-tasi'atu wal khamsun, permasalahan yang ke-59. Talqibu ahli al-huda was-sawabi bis-sabiati wal hasyawiyyah. Termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah, mereka menggelari ahlul huda, orang pemegang kebenaran, pemegang petunjuk, was-shawab, dan pemegang kebenaran, bisabiah, dengan dikatakan sabiah. Sabiah itu adalah orang yang keluar dari agamanya. Nah, orang yang keluar dari agamanya atau orang yang keluar dari kebenaran, itu julukan mereka. Wal hasyawiyah, dan mereka juga menggelari pemegang kebenaran, pemegang petunjuk dengan hasyawiyah. Hasyawiyah itu orang yang memiliki ucapan yang tidak ada faedahnya. Tujuannya apa? Barakallahu fikum, gelar-gelar seperti ini tujuannya agar orang-orang yang memandang kebenaran tersebut menjadi seakan-akan kebatilan. Nah, karena orang jahiliyah seperti itu keadaannya. Ketika kalah dalam argumen atau bukti atau dalil, mereka menempuh jalan ini. Wah, ahlus sunnah atau misalkan ahlul haq itu mereka itu orang-orang yang tidak paham. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agamanya. Mereka adalah orang-orang yang berbicara tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Akhirnya orang-orang yang memandang selama ini kebenaran itu benar, akhirnya seakan-akan nampak di hadapan mereka kebatilan. Allahul musta'an. Naam. Dan ini semuanya barakallahu fikum hafizakumullah tidak lain adalah sunnatul yahud, adalah jalannya atau prinsipnya orang-orang Yahud, wal iyadu billah. Naam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, min manahiji ahli jahiliyah, termasuk prinsip atau jalan-jalannya orang-orang jahiliyah, ihtiqaruhum li ahli huda, sikap mereka meremehkan, mereka meremehkan terhadap pemegang petunjuk atau pemegang kebenaran. Wa talqibuhum bil alqabis syani'ah al munaffirah, dan perbuatan mereka memberikan gelar kepada pemegang kebenaran dengan gelar-gelar yang sangat jelek dan membuat lari. Jadi gelar-gelar yang mereka lontarkan untuk pemegang kebenaran ini membuat manusia lari dari kebenaran. Oh, ternyata pemegang kebenaran ternyata batil misalkan. Gara-gara atau sebabnya karena mereka orang-orang jahiliyah memberikan gelar yang tidak pantas tadi barakallahu fikum. Yaqulun, mereka mengatakan sabiatun. Si fulan sabiatun. Sabi'atun was-sabi'u huwal khariju 'anid din. As-sabi' itu adalah orang yang keluar dari agamanya. Fayusammuna ahlul haqqi bis-sabi'ati al-kharijin al-haqqi. Maka mereka orang jahiliyah menamakan pemegang kebenaran dengan sabi'ah. Dengan sabi'ah al-kharijin al-haqqi, orang-orang yang keluar dari kebenaran. Bayangkan ini. Pemegang kebenaran pasti akan diuji
dan pasti akan dicaci maki seperti ini keadaannya. Ujian, halangan, rintangan, gunjingan, makian itu perkara yang sunnatullah azza wajal. Perkara yang Allah Ta'ala tetapkan bagi pemegang kebenaran. Naam, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala a'jafa hadhihi sunnatur rahmani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Nuniyah. Yang namanya kebenaran itu mansurun wa mutahanun, pasti akan ditolong dan diuji. Fala ta'jab, maka jangan engkau merasa heran. Fa hadhihi sunnatur rahmani, maka dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemegang kebenaran pasti akan diuji dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, li'anal haqqa fi 'urfihim ma kanu 'alaihi minal kufri wad dalal. Karena kebenaran menurut mereka atau menurut kebiasaan mereka adalah sesuatu yang mereka dahulu berada di atas kekufuran atau berupa kekufuran, wad dalal, dan kesesatan. Itulah kebenaran menurut mereka. Jadi kebenaran menurut sangkaan mereka atau 'urf mereka, kebiasaan mereka, kebenaran itu adalah orang-orang yang mereka itu berada di atas apa? Kekufuran dan kesesatan. Faman ittaba'a ar-rasula fahuwa sabiun. Perhatikan ini, tuduhan yang sangat keji, taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, maka dia dikatakan sabi. Dikatakan sabiun, yakni al-kharij anid din, orang yang keluar daripada agama. Ay kharijun an adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nizamihim. Yaitu orang tersebut keluar dari adat istiadat mereka dan keluar dari apa? Dari taklidnya mereka dan keluar dari madhab mereka dan keluar dari aturan atau tata cara mereka. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum, dan mereka adalah orang-orang yang keluar dari perkara yang dahulu para bapak-bapak mereka berada di atasnya. Wa yusammunahu hasyawiyan, dan mereka pun juga menamakan apa? Pemegang kebenaran hasyawiyan, minal haswi, wa huwa asy-syai'ul ladzi la fa'idata minhu. Naam. Al-haswi, kata beliau, ada asy-syai', sesuatu yang tidak ada faedahnya darinya. Jadi dia berbicara pun enggak ada faedahnya gitu loh. Allahul musta'an. Wa hasmul kalam, sebuah kalam dikatakan hasmu, huwal kalamul ladzi laisa fihi faedah. Ucapan yang di dalamnya tidak ada faedahnya. Ucapan yang di dalamnya tidak ada faedahnya. Ini disebutkan hasmul kalam. Jadi kalam itu katakan hasmu, al-kalam, na barakallahu fikum, hasmiyun misalkan. Karena ucapan tersebut tidak ada faedahnya. Nah, ini tuduhan mereka terhadap pemegang kebenaran. Allahul musta'an. Wa yusammunahum sadhiyyin, mutaakhirin wa jamidin. Dan bahkan mereka menamakan pemegang kebenaran tersebut atau pemegang petunjuk tersebut dengan sadhiyyin, orang-orang yang terlambat, mutaakhirin, orang-orang belakangan, ketinggalan zaman itu, wa jamidin, orang-orang yang kaku. Ila ghairi dzalik minal alfat. Nah, barakallahu fikum, atau yang selain itu daripada lafaz-lafaz yang ada. Intinya cacian, makian, hinaan untuk membuat manusia lari daripada kebenaran. Allahul musta'an. Naam. Lakin akan tapi hadza la yadurru ahlul haq. Naam. Akan tapi yang seperti ini tidak membahayakan ahlul haq. Tidak membahayakan pemegang kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqqi. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Naam. Dalam riwayat lain hatta taqumas saah. Akan senantiasa terus-menerus kebenaran atau ada dari kalangan umatku. Nah, barakallahu fikum, kebenaran yang senantiasa nampak unggul di atas kebatilan, barakallahu fikum. Naam. Naam, zahiri al-haq, nampak di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan ahli haq, man khalafahum, orang yang menyelisih mereka. Wala yadurruhum man khadalahum, tidak pula membahayakan ahli haq, orang yang merendahkan, mengejek, mencaci maki ahli haq tersebut. Hingga mendekati hari kiamat. Hingga mendekati hari kiamat. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta taqumas saah atau hatta ya'ti amrullah, hingga datang. Nah, barakallahu fikum, perkara Allah Subhanahu wa taala, atau hingga tegak hari kiamat, maksudnya hatta qurb ila qiyamah, hatta qurbi yaumil qiyamah, hingga mendekati hari kiamat, bukan ketika hari kiamat tersebut. Karena ketika hari kiamat tegak, barakallahu fikum, tidak ada lagi kebenaran. Semuanya adanya kejelekan.
kehancuran barakallahu fikum. Naam, oleh karena itu semua makna yang kita jumpai atau kita baca bahwasanya kebenaran akan senantiasa langgeng dan akan senantiasa nampak hingga tegak hari kiamat, maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, la taqumus saah illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan apa? Melainkan barakallahu fikum berada di atas apa? Orang-orang yang jahat atau jelek di muka bumi ini. Jadi ketika tinggal orang jelek, orang jahat, baru tegak hari kiamat. Karena di akhir zaman nanti barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah angin yang sangat halus dan lembut. Kemudian ahlul haq, pemegang kebenaran mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencium angin tersebut. Atau menghirup angin tersebut. Kemudian tinggallah orang-orang barakallahu fikum orang-orang jahat. Waliyadzubillah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan tidak membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat manakala kalian berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa qaumun nuhin qalu, maka kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka mengatakan, wa ma naraka ittaba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Cacian, makian dan hinaan yang sangat Allahul musta'an, sangat jelek, sangat keji. Kata kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka mengatakan, ma naraka, tidaklah kami memandang engkau, melainkan yang mengikuti engkau adalah kecuali orang-orang apa? Melainkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang mereka itu rendahan di hadapan kami. Orang-orang yang tolol, yang tidak memiliki barakallahu fikum akal. Yang mereka tidak memiliki akal. Allah musta'an. Sadhanyun ma indahum tafkir, ya kan? Mereka adalah orang-orang sadhanyun yang mereka itu tidak memiliki akal untuk berpikir. Ma indahum tafkir, tidak memiliki apa? Pemikiran. Ittaba'uka min ghairi tafkir, mereka mengikuti dirimu tanpa berpikir. Ammal uqala'u walladzina 'indahum razanatun falam yattabi'uk. Adapun orang-orang yang berakal, yang mereka memiliki kecerdasan dan pemikiran, maka mereka tidak akan mengikuti dirimu. Allahul musta'an. Inilah kisah singkat mengenai keadaan orang jahiliyah ketika mereka kalah dalam argumen atau kalah dalam bukti dan dalil. Mereka menempuh jalan yang ini, yang sering kita saksikan, terkadang kita terhalangi gara-gara sebab seperti ini. Jadi mereka menuduh ahlu sunnah seperti ini, padahal nggak seperti itu. Ahlu sunnah keras, ahlu sunnah nggak pernah senyum, ahlu sunnah gini, padahal nggak seperti itu. Kesalahan oknum per individu dibawa kepada seluruhnya. Ahlu sunnah itu kalau ketemu nggak salam, kalau ketemu nggak senyum, padahal cuma satu orang, dua orang aja yang seperti itu. Akhirnya membuat apa? Masyarakat yang mungkin dahulunya melihat ahlu sunnah itu bagus, akhirnya memandang jelek ahlu sunnah itu seperti itu ya. Allah musta'an. Seperti itu. Sunnatu al-jahiliyah. Jalannya, metodenya, prinsipnya orang jahiliyah seperti itu. Allah musta'an wal a'yadu billah. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.